Bab 896 Tidak ada kompensasi yang baik untuk menjadi orang baik. Apa? Orang luar? Kamu bilang siapa orang luar? Kamu mengatakan aku, Chu Feng, adalah orang luar? Ekspresi Chu Feng segera berubah. Itu memutar sedikit, dan bahkan ada sedikit kemarahan di matanya. Untuk menyelamatkan orang-orang dari sekte Crippling Night Demon, dia bergegas ke sini dari Misty Peak yang jauh. Ketika mereka berada dalam situasi putus asa, dia mengabaikan risiko bagi hidupnya dan pergi untuk menyelamatkan mereka. Dia bahkan menyeret Qiu Sui Fuyan, yang sama sekali tidak terkait dengan masalahnya, ke dalam masalah ini. Itu membawa luka serius di tubuhnya, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, salah satu pelindung, yang memegang posisi tertinggi di Crippling Night Demon Sect dan memiliki kekuatan paling besar, mengatakan dia adalah orang luar. Bagaimana bisa Chu Feng tidak marah? Tuan, apa yang kamu katakan? Bagaimana Chu Feng orang luar? Dia adalah saudara dari sekte Night Crippling Night kami. Selain itu, dia hanya datang ke sini hari ini untuk menyelamatkan kita. Jika dia tidak muncul tepat waktu, mungkin kita sudah mati. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini kepadanya? Kamu Tonghan juga menonjol pada saat itu, berusaha memberi kamu Mingdeng penjelasan. Bam! Tapi sebelum Yu Tonghan bahkan selesai berbicara, Yu Mingdeng melambaikan tangannya dan mendaratkan tamparan keras di wajah Yu Tonghan. Tamparan itu membuat Yu Tonghan beberapa meter jauhnya di udara. Dia bahkan menabrak beberapa pohon setebal 1 meter. Dari itu, bisa dilihat berapa banyak kekuatan yang Yu Mingdeng masukkan ke tamparan itu. Kamu hal yang tidak berbakti, apakah kamu meragukan kata-kata tuanmu? Kamu Mingdeng melolong dengan sangat marah setelah menamparkan Yu Tonghan. Adapun Yu Tonghan, dia buru-buru berdiri dan mengusap wajahnya yang merah dan bengkak. Dia ragu-ragu lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tuan pelindung. Namun terlepas dari adegan itu, Raja Air masih menonjol dan ingin membela Chu Feng. Kalian semua, tutup mulut. Namun, Yu Mingdeng tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah dia berteriak eksplosif, dia melepaskan auranya dari peringkat 4 Martial King. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun Yu Mingdeng telah menahan diri, mereka semua masih merasa mereka mati lemas dan tulang mereka akan hancur setiap saat. Karena mereka mengalami tekanan seperti itu, siapa yang berani berbicara lagi? Semua orang tetap diam, bahkan Raja Air dan Raja Api. Pada saat itu, Yu Mingdeng sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan dengan dingin berkata, "Kamu bertanya siapa yang aku bicarakan? Lalu sekarang, dengarkan baik-baik. Aku berbicara tentang kamu. Kamu adalah orang luar." Petik 2. Kamu berbicara omong kosong. Chu Feng marah ketika dia berbicara dengan marah. Dia tidak peduli apakah dia senior atau tidak. Letusan. Tapi kemudian, entah dari mana, Yu Mingdeng tiba-tiba mencengkeram bahu Chu Feng, menjentikkannya, menekan Chu Feng ke tanah, lalu meraih jubah Chu Feng, merobeknya. Sehingga memperlihatkan punggungnya yang kokoh. Pada awalnya, semua orang merasa bingung dengan apa yang dilakukan Yu Mingdeng. Tetapi setelah dia menunjuk ke belakang Chu Feng, dan mengatakan kata-kata berikutnya, mereka mengerti. Di punggungmu, aku tidak melihat bulan hitam yang tidak lengkap, simbol dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Atas dasar apa kamu mengatakan bahwa kamu adalah anggota sekte Night Crippling Night? Kamu Mingdeng dengan keras bertanya. Tuan, ada alasan simbol itu tidak dapat dicetak pada Chu Feng. Yu Tonghan buru-buru menjelaskan. Diam. Raja Bumi telah memberitahu aku tentang Chu Feng. Tetapi tidak peduli mengapa, selama bulan hitam yang tidak lengkap tidak dapat dicetak, orang itu bukan anggota sekte iblis malam yang melumpuhkan. Yu Mingdeng tampak sangat tak berperasaan, lalu menunjuk Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kamu tahu begitu banyak dari rahasia melumpuhkan iblis malam iblisku. Dan kamu bahkan memiliki persenjataan kerajaan dan keterampilan rahasia. Aku sudah menunjukkan kebaikan kepada kamu dengan membiarkan kamu tetap hidup. Aku harap kamu tahu yang terbaik untuk kamu. Jika kamu berani menghalangi niat jahat, aku tidak akan sesopan ini saat kami bertemu lagi. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya, dan semburan daya isap melonjak keluar. Ini menarik lencana Chu Feng ke tangan Yu Mingdeng, itu adalah lambang yang diberikan Raja Bumi kepadanya. Setelah meletakkannya, Yu Mingdeng menatap kerumunan, dan berteriak dengan nada yang sangat sengit, mulai hari ini, kalian semua menandai perbatasan kamu dengan jelas dengan Chu Feng ini. Dengarkan, dia bukan anggota dari Crippling Night Demon Sect. Kamu tidak diizinkan bergaul dengannya dengan cara apapun. Petik 2. Pada saat itu, Suan Xiao Chao dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Mereka tidak bisa membantu tetapi melemparkan pandangan mereka pada Chu Feng. Mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak mengatakan apa-apa.
Wus! Tepat pada saat itu, Yu Mingdeng melambaikan lengan bajunya yang besar, dan setelah ledakan angin kencang, dia membawa Suan Xiaochao dan yang lainnya. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Yu Mingdeng dan yang lainnya pergi, Qiu Sui Fuyan membantu Chu Feng berdiri, yang sedang berbaring di lantai. Setelah Chu Feng naik, dia pertama kali melihat tubuhnya yang penuh luka, dan rasa malu di hatinya segera melonjak maju. Dia berkata, Qiu Sui Senior, aku benar-benar minta maaf. Untuk membantu aku, kamu telah dirugikan sampai sejauh ini. Chu Feng merasa sangat malu. Luka kecil seperti ini bukan apa-apa. Ini hanya cedera eksternal. Qiu Sui Fuyan dengan manis tersenyum pada tatapan malu Chu Feng, dan memaksakan penampilan yang membuatnya tampak tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia berkata kepada Chu Feng, tapi kali ini, setidaknya kamu tahu seperti apa sekte malam iblis yang melumpuhkan, kan? Kamu Mingdeng bukan satu-satunya yang seperti ini. Bahkan Sui Siyu dan Fu Lianseng adalah sama. Tidak peduli bagaimana orang lain dari Crippling Night Demon Sect mendukungmu, selama ketiganya tidak menyukaimu, kamu tidak akan pernah mendapatkan pijakan di Crippling Night Demon Sect. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena Crippling Night Demon Sect selalu seperti ini. Jika bagian internal mereka dipersatukan, mereka tidak akan jatuh ke negara ini. Sebenarnya, kamu Mingdeng cukup benar. Dia telah benar-benar menunjukkan kebaikan kepadamu dengan membiarkanmu tetap hidup, karena bagi seseorang dengan sifatnya, benar-benar tak terbayangkan untuk menekan keinginan mereka akan persenjataan kerajaanmu. Mungkin dia melakukan itu karena hal-hal yang telah kamu lakukan untuk Crippling Night Demon Sect. Namun, kamu terlalu luar biasa. Begitu luar biasa sehingga mengancam posisi mereka di Crippling Night Demon Sect. Dia tidak akan membiarkanmu naik kekuasaan atau, paling tidak, dia tidak akan membiarkanmu naik kekuasaan di sekte malam iblis yang melumpuhkan. Karena itu akan menghalangi tujuannya untuk duduk di posisi kepala sekte. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Qiu Sui Fuyan, Chu Feng terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Qiu Sui Fuyan? Pada kenyataannya, jauh sebelum hari ini, Chu Feng telah mengantisipasi hari seperti ini akan terjadi karena sejak awal. Qiu Chanfeng secara tersembunyi memperingatkan Chu Feng untuk mewaspadai Yu Mingdeng dan Sui Siyu. Dari 3 pelindung, hanya Fu Lianseng yang bisa dipercaya. Namun, sampai hari ini, Chu Feng masih melakukan beberapa hal untuk Crippling Night Demon Sect, terutama hari ini. Dia datang dari jarak yang cukup jauh dan mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkan mereka. Namun, pada akhirnya, dia diperlakukan sedemikian rupa. Jika dia mengatakan itu baik-baik saja dan jika dia mengatakan dia tidak marah, itu pasti bohong. Namun demikian, Chu Feng tidak bisa memutuskan hubungannya dengan Crippling Night Demon Sect. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena dia masih harus menyelamatkan Qiu Chanfeng. Untuk Qiu Chanfeng, dia hanya bisa bertahan. Karena hanya setelah melihat Fu Lianseng dan menyelamatkan Qiu Chanfeng bisa Chu Feng melepaskan diri dari hubungannya dengan Crippling Night Demon Sekte dalam kepastian. Dan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan. Bab 897a Clean Cut. Apapun, jangan terlalu banyak memikirkannya. Seperti yang mereka katakan, kamu mendapatkan sedikit kebijaksanaan ketika kamu mendapatkan sedikit penderitaan. Lihat saja ini sebagai pelajaran. Namun, saat ini, tempat ini tidak aman. Kita harus segera kembali ke puncak berkabut, desak Qiu Sui Fuyan, tetapi kemudian bergumam, tanpa alasan sama sekali, mengapa 2 orang dari tanah suci martialisme muncul? Aku merasa mereka datang ke sini dengan semacam tujuan. Aku hanya berharap itu tidak akan memengaruhi kita. Petik 2. Chu Feng tidak bisa menahan untuk mengingat wanita bernama Tan Tai Sui setelah Qiu Sui Fuyan berbicara. Tiba-tiba dia merasakan wanita yang sangat kuat yang tidak terkenal sama sekali sangat mungkin tidak datang dari wilayah Laut Timur. Dia sangat mungkin juga berasal dari tanah suci martialism. Namun, Chu Feng tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, sedikit senyum dikenakan di wajahnya. Meskipun sangat mungkin gejolak besar di wilayah Laut Timur akan muncul karena kedatangan orang-orang dari tanah suci martialisme. Kedatangan mereka sendiri membuktikan bahwa Chu Feng dapat mencapai tanah suci martialisme dari wilayah Laut Timur melalui surgawi. Rot, sesuatu yang dia tidak yakin sebelumnya. Apakah itu keberuntungan atau kemalangan masih belum diketahui. Chu Feng mengikuti Qiu Sui Fuyan dan kembali ke Misty Peak. Untuk berjaga-jaga, mereka pergi di jalur lain yang kurang langsung untuk menghindari bertemu orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Untungnya, tidak ada lagi insiden dan mereka berdua dengan aman mencapai puncak berkabut. Setelah mereka kembali, Lady Piao Miao masih meramu obat di pengasingan, dan Qiu Sui Fuyan, karena pertempuran, memperoleh wawasan baru.
Dia bersiap untuk berkultivasi di pengasingan untuk membuat terobosan ke peringkat 2 Raja Bela Diri. Ini bukan upaya pertamanya. Sebelum hari ini, dia telah mencoba 16 kali, tetapi belum berhasil. Namun, kali ini, dia berkata bahwa dia telah memperoleh banyak wawasan dan kemungkinan bisa berhasil. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak meninggalkan Misty Peak. Dunia di luar benar-benar terlalu kacau. Bahkan orang-orang dari Tanah Suci Martialisme telah muncul, dan mereka bahkan tampaknya berada di pihak Kepulauan Eksekusi Immortal. Saat ini, Misty Peak adalah satu-satunya tempat yang menjamin keselamatan mereka. Pada saat yang sama, Chu Feng telah merenungkan masalah. Kamu Ming Deng telah memerintahkan Crippling Night Demon Sect untuk memutuskan hubungan mereka dengannya. Bagaimana menemukan Fu Lianseng menjadi masalah besar. Selain itu, Chu Feng, yang telah melihat banyak tindakan penipuan, tidak lagi berani memastikan apakah Fu Lianseng benar-benar layak dipercaya. Jika ini terus berlanjut, harapan untuk menyelamatkan Qiu Chanfeng benar-benar terlalu jauh. Jika dia mencobanya, tidak hanya akan meningkatkan bahaya bagi dirinya sendiri, kemungkinan orang-orang yang dekat dengannya akan terpengaruh juga. Chu Feng, pada hari itu, Chu Feng masih memikirkan pertanyaan itu. Suara Ziling yang manis dan lembut tiba-tiba terdengar di luar. Oh, kamu datang? Chu Feng melontarkan senyum menyilaukan ketika dia membuka pintu, karena bukan hanya Ziling di depannya, bahkan Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang telah datang. Ini adalah orang-orang terdekat dengan Chu Feng, dan juga orang-orang yang paling dia sayangi. Setelah memasuki kediaman Chu Feng, Ziling dan yang lainnya tidak cepat duduk. Mereka saling memandang, dan dari ekspresi wajah dan kontak mata mereka, Chu Feng bisa tahu mereka tampaknya saling memaksa untuk melakukan sesuatu. Chu Feng tidak bisa menahan senyum ringan, dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada aku? Ya, kakak Chu Feng, Ziling memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepadamu, kata Jiang Wuxiang sambil terkekeh. Itu benar, Ziling memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan kamu, kata Zhang Tianyi, juga sambil tersenyum. Kamu. Ziling melengkungkan bibirnya pada tindakan tak tahu malu mereka, dan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Su Rou dan Su Mei. Tapi siapa yang berharap mereka hanya berdiri dan tertawa di tempat, tidak mengatakan apa-apa untuk Ziling. Jelas, keduanya juga ingin Ziling menjadi orang yang berbicara. Ziling, jika kamu semua memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, maka silakan saja. Kekhawatiran apa yang akan kamu miliki dengan aku? Chu Feng langsung bisa mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya, dan itu juga sesuatu yang sulit untuk dibicarakan. Chu Feng, apakah kamu tahu dalam beberapa bulan, jalan surgawi ke Tanah Suci Martialisme akan terbuka? Tanya Ziling, melihat bahwa Chu Feng sendiri telah berbicara. Oh, jalan surga akan terbuka? Aku benar-benar tidak tahu. Chu Feng merasa agak terkejut. Sejak datang ke wilayah Laut Timur, dia selalu ingin menyelamatkan Ziling dan Qiu Chanfeng, jadi dia benar-benar tidak terlalu memikirkan jalan surgawi. Jalan surgawi dibuka setiap tahun, dan saat ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk tetap berada di wilayah Laut Timur. Kami datang ke sini hari ini karena kami ingin kamu memasuki jalan surgawi bersama kami, kata Ziling lagi. Memasuki jalan surgawi, kamu sedang bersiap untuk menuju Tanah Suci Martialisme tahun ini? Chu Feng terkejut. Dia memang memandang Tanah Suci Martialisme sebagai tujuannya, dan jalan surgawi juga dikukuhkan sebagai jalan yang harus dilaluinya karena kemungkinan menyembunyikan misteri leluhurnya di dalam. Namun, Chu Feng tidak berpikir untuk memasuki jalan surgawi sepagi ini, karena dia masih memiliki satu hal yang belum diurusnya, dia belum menyelamatkan Qiu Chanfeng. Kakak Chu Feng, bukankah kita katakan sebelum kita pergi ke Tanah Suci Martialisme bersama? Sudah waktunya sekarang, kata Jiang Wuxiang juga, melihat sedikit keraguan pada Chu Feng. Junior Chu Feng, tidak ada untungnya tinggal di wilayah Laut Timur pada saat ini. Daripada bertahan di tempat ini dengan rasa takut akan bahaya dan penyergapan terus-menerus, mengapa tidak pergi ke Tanah Suci Martialisme dan mengalami dunia? Kata Zhang Tianyi. Ya, kakak Chu Feng, bukankah kamu dan senior Qiu Sui sudah melihat seseorang dari Tanah Suci Martialisme? Meskipun aku belum melihat mereka secara pribadi. Aku dapat mengatakan dari deskripsi kamu bahwa orang-orang di wilayah Laut Timur benar-benar tidak cocok untuk mereka yang berasal dari Tanah Suci Martialisme. Kami berdua adalah generasi muda. Namun, kita masih di alam surga, sementara mereka sudah menjadi raja bela diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tanah Suci Martialisme adalah tempat yang benar untuk membiakkan jenius. Kita seharusnya tidak membatasi wawasan kita lagi. Sudah waktunya untuk memeriksa tempat itu.
Wajah Jiang Wuxiang juga salah satu kerinduan. Kamu harus tahu mengapa aku datang ke wilayah Laut Timur. Wajah Chu Feng menunjukkan pendiriannya yang sulit. Tentu saja kita tahu, namun, Junior Chu Feng, Crippling Night Demon Sect itu tidak peduli dengan kesetiaan, jadi kamu benar-benar tidak harus bekerja keras untuk mereka. Biarkan mereka hidup sendiri, desak Zhang Tianyi. Aku tahu Chu Feng adalah orang yang sangat logis. Dia tentu juga sangat marah karena Crippling Night Demon Sect memperlakukannya seperti ini. Tapi, dia tidak mau pergi, jadi dia pasti memiliki beberapa masalah yang tidak kita ketahui. Chu Feng, apa aku benar? Tepat pada saat itu, Ziling berbicara lagi. Chu Feng dengan lega menganggukkan kepalanya pada kata-katanya, lalu berkata, memang, aku tidak perlu peduli tentang sekte malam iblis yang melumpuhkan lagi karena perawatan mereka. Namun, aku menjadi murid salah satu dari 4 pelindung sekte Crippling Night Demon Sect, Qiu Chanfeng. Aku berjanji akan menyelamatkannya. Dan meskipun aku bisa memutuskan hubunganku dengan sekte Night Crippling Night, aku tidak bisa mengabaikan tuanku, Qiu Chanfeng. Petik 2. Apakah ini berarti jika Qiu Chanfeng diselamatkan, kamu dapat membebaskan diri dari sekte Night Crippling Night? Setelah Chu Feng berbicara, tawa samar terdengar di luar pintu. Ketika mereka melihat ke atas, Chu Feng langsung terkejut. Bab 898 kakak. Qi Usui Senior, kamu. Setelah beberapa saat linglung, kulit Chu Feng tiba-tiba berubah menjadi gembira. Dia berkata, Qi Usui Senior, selamat. Pada saat itu juga, orang yang memasuki istana bukanlah orang asing, itu adalah Qi Usui Fuyan. Namun, bukan hanya rona kemerahannya, dia juga penuh senyum. Bahkan auranya beberapa kali lebih kuat. Dia telah membuat terobosan, dia telah berhasil menjadi Raja Bela Diri peringkat 2. Selamat, Qi Usui Senior. Kamu telah berhasil. Pada saat yang sama, Ziling dan yang lainnya juga mengirim ucapan selamat mereka. Meskipun kekuatan deteksi mereka tidak sekuat Chu Feng, mereka tahu Qi Usui Fuyan telah berhasil karena reaksi Chu Feng. Setelah berkali-kali, saatnya aku berhasil. Kalau tidak, aku akan mempermalukan gelar Putri Suci Gereja Burning Heaven. Qi Usui Fuyan tersenyum dengan indah, begitu banyak bahkan menyentuh hati seseorang. Orang bisa mengatakan bahwa dia sangat bahagia karena kesuksesannya. Namun, Chu Feng, aku baru saja mendengar percakapanmu. Kamu seharusnya memberitahu aku tentang Qiu Chanfeng sebelumnya. Apakah kamu pikir aku tidak akan membantu kamu? Kamu tidak perlu membuang banyak usaha untuk menemukan Fu Lianseng itu. Aku dapat membantu kamu menghemat senior Qiu Chanfeng kamu. Bahkan mengesampingkanmu, ada sedikit persahabatan antara aku dan dia. Dia dalam masalah sekarang, jadi aku tidak akan berbuat apa-apa, kata Qi Usui Fuyan. Mata Chu Feng bersinar ketika dia mendengar itu, tapi kemudian tidak bisa menahan pandangannya pada Ziling. Ketika dia berbicara dengan Ziling dan yang lainnya, meskipun dia menyebutkan Qiu Chanfeng, dia tidak pernah mengatakan dia akan mencari Fu Lianseng dan memintanya untuk menyelamatkan Qiu Chanfeng. Chu Feng hanya mengatakan kepada Ziling sendiri seluruh cerita secara rinci, dan sekarang, Qi Usui Fuyan jelas tahu tentang bagian Fu Lianseng, meskipun dia belum pernah memberitahunya. Dia jelas tidak sengaja mendengarnya, tetapi mengetahuinya sebelumnya. Itu menunjuk Chu Feng langsung pada alasannya. Cukup jelas, Ziling juga memberitahu Qi Usui Fuyan cerita itu, dan alasan Qi Usui Fuyan datang ke tempat ini hari ini bukan karena kebetulan. Mereka telah merencanakan ini sebelumnya, dan tujuan mereka adalah meyakinkan Chu Feng untuk meninggalkan sekte malam iblis yang melumpuhkan. Chu Feng, jangan salahkan aku. Aku hanya tidak ingin kamu terus mempertaruhkan hidup kamu. Selain itu, senior Qi Usui telah memperlakukan kita dengan sangat baik. Jadi kita tidak boleh menyembunyikannya darinya, Ziling dengan cepat menjelaskan dengan jujur. Melihat bahwa Chu Feng melihat melalui skema kecilnya. Chu Feng, aku bertanya pada Ziling ini atas kemauanku sendiri. Jangan salahkan dia. Sedangkan untukmu, kamu seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Bukankah itu hanya menyelamatkan Qiu Chanfeng? Daripada mengambil risiko untuk berhubungan dengan Fu Lianseng, dan dipukuli oleh sekte malam iblis yang melumpuhkan, mengapa tidak meminta bantuan aku saja? Kamu tidak akan meragukan aku, bukan? Kata Qi Usui Fuyan. Senior Qi Usui, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi kamu benar-benar memberi aku terlalu banyak bantuan. Aku benar-benar tidak ingin merepotkan kamu lagi. Selain itu, ini benar-benar agak rumit. Pertama-tama tuanku Qiu Chanfeng jelas mengatakan untuk meminta bantuan Fu Lianseng. Selain dia melarang aku memberitahu orang lain. Pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan inti Crippling Night Demon Sect. Orang luar tidak seharusnya ikut campur, dan aku harus mendengarkannya juga. Selanjutnya, tuanku dipenjara di makam kekaisaran.
Aku pribadi mengalami bahaya di sana, dan jujur saja, meskipun senior Huang Fu sangat kuat, dia masih gelisah di dalam kuburan kekaisaran. Jadi, aku benar-benar tidak ingin kamu mengambil risiko hidup kamu hanya untuk membantu aku, kata Chu Feng dengan wajah minta maaf. Bahkan jika itu lebih berbahaya, lalu bagaimana? Dan bahkan jika aku tidak bisa menyelamatkan Qiu Chanfeng, Lady Piao Miao bisa kan? Apakah dia akan kalah dengan Fu Lianseng itu? Qi Usui Fuyan berkata dengan agak tidak senang. Qi Usui senior, maksudmu? Hati Chu Feng sangat gembira. Dia tahu apa yang dia coba katakan. Ketika Lady Piao Miao selesai, aku akan memberitahunya tentang ini. Bukankah itu hanya menyelamatkan Qiu Chanfeng? Baginya, itu adalah tugas yang mudah. Kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk lebih dekat dengan Sekte Night Crippling Night, kata Qi Usui Fuyan. Senior Qi Usui, ini, sungguh, bagaimana aku harus berterima kasih? Emosi dalam hati Chu Feng benar-benar mencapai puncaknya setelah Qi Usui Fuyan berbicara. Tentu saja dia berharap Lady Piao Miao bisa menyelamatkan Qiu Chanfeng. Namun, Lady Piao Miao memiliki sifat yang sangat aneh. Meskipun dia telah banyak membantu Chu Feng, sepertinya selalu ada penghalang di antara mereka. Itu membuat celah tertentu muncul dalam hatinya antara dirinya dan Lady Piao Miao, dan dengan demikian dia kurang dekat dengannya daripada Qi Usui Fuyan. Selain itu, Qiu Chanfeng adalah anggota Sekte Crippling Night Demon. Siapa yang tahu apakah Lady Piao Miao mau menyelamatkannya atau tidak? Namun, Chu Feng bisa mengatakan bahwa hubungan antara Qi Usui Fuyan dan Lady Piao Miao sama sekali tidak biasa. Setidaknya, mereka berdua sangat dekat satu sama lain, dan dengan demikian mereka juga saling memahami satu sama lain. Ada perbedaan usia yang cukup besar antara keduanya, satu memberi orang lain perasaan tipu daya, dan yang lain memberi orang lain perasaan keaktifan dan keramahan. Mereka hanyalah dua orang yang berbeda. Namun, mereka memang teman. Meskipun hampir tidak terdeteksi, Chu Feng masih bisa tahu hubungan mereka benar-benar sangat baik. Karena Qi Usui Fuyan telah berbicara seperti itu, maka Lady Piao Miao kemungkinan besar akan membantu. Jika itu sebelumnya, mungkin meminta bantuan padanya bukanlah pilihan terbaik, tetapi pada saat ini, itu jelas merupakan keputusan terbaik. Selama Qiu Chanfeng bisa diselamatkan, maka dia kemungkinan memiliki rencananya sendiri tentang Crippling Night Demon Sect. Chu Feng tidak perlu mengarungi perairan berlumpur seperti itu. Adapun Kepulauan Eksekusi Immortal, musuh bersama ini, Chu Feng bisa saja mengabaikan mereka setelah menyelamatkan Ziling. Chu Feng telah secara brutal memukuli Mu Rongsun, dan mengambil royal armamennya, dan bahkan tidur dengan tunangan dan saudara perempuannya. Di sisi lain, Mu Rongsun bahkan belum menyentuh Ziling. Dia bahkan belum melihatnya. Jadi, pada akhirnya, Chu Feng tidak banyak menderita dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan sebaliknya, Kepulauan Eksekusi Immortal telah menderita sedikit karena dia. Chu Feng tidak perlu mengambil risiko besar dan terus melawan Kepulauan Eksekusi Immortal. Daripada mempertaruhkan nyawanya di wilayah Laut Timur, mengapa tidak meninggalkan zona bencana ini bersama Ziling dan yang lainnya? Chu Feng, meskipun ada bahaya besar di jalan surgawi, misteri leluhur kamu kemungkinan besar tersembunyi di dalam. Aku merasa kamu harus memasukinya. Adapun risiko jalan surgawi, aku telah memberitahu Ziling dan yang lainnya tentang hal itu. Namun, mereka bersikeras untuk mengikuti. Untuk memiliki kekasih dan saudara lelaki yang bersedia menemani kamu, aku merasa kamu tidak boleh menolak kebaikan mereka. Setelah Lady Piao Miao selesai meramu pelet dan menyembuhkan pelet surga mencengkeram dalam tubuh Ziling, aku akan memberitahunya tentang menyelamatkan Qiu Chanfeng. Lalu, aku akan mencari Huang Fu Haoye. Setelah menemukannya, aku akan menyembuhkan lukanya dan mengembalikan pikirannya. Pada saat itu, kita juga dapat menanyakan kepadanya beberapa hal tentang jalan surgawi. Jika ini semua bisa diselesaikan sebelum jalan surgawi dibuka, tidak perlu bagi kalian untuk terus menunggu di sini. Masuk saja ke Heavenly Road tahun ini, kata Qi Usui Fuyan sambil tersenyum. Maaf merepotkanmu, Senior Qi Usui. Chu Feng benar-benar berterima kasih atas apa yang dia lakukan, karena Qi Usui Fuyan sudah merencanakan masa depan mereka. Terima kasih, Qi Usui Senior. Pada saat yang sama, Ziling dan yang lainnya berterima kasih kepada Qi Usui Fuyan. Jangan mulai berbicara dan memanggil aku, Senior, di sana-sini. Tidak seperti aku semua yang lebih tua dari kamu. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak, kata Qi Usui Fuyan sambil tersenyum. Chu Feng dan yang lainnya, yang berada dalam suasana hati yang hebat dan merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya, bahkan tidak berpikir sebelum berkata serempak kakak. Bang. Namun, karena mereka berada di tengah-tengah kegembiraan,
pintu yang telah ditutup Chu Feng tiba-tiba ditendang terbuka. Jumlah kekuatan yang dimasukkan ke dalam tendangan itu cukup kuat, dan segera menghancurkan pintu. Bab 899 Invasi Angkatan Darat. Situasi yang tiba-tiba seperti itu mengejutkan semua orang. Namun, ketika mereka melihat ke arah pintu keluar, mereka bahkan lebih terkejut, karena orang-orang yang mendobrak pintu bukanlah orang asing, tetapi Chunwu dan Xia Yu. Pada saat itu, wajah mereka penuh dengan kepanikan. Orang bahkan bisa mengatakan Chu Feng belum pernah melihat mereka dengan ekspresi panik sebelumnya. Setelah melihat Qiu Sui Fuyan, mereka bertindak seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka berkata, bersama-sama Qiu Sui Senior, ini buruk. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan Lady Piao Miao ketika dia meramu pelet itu? Qiu Sui Fuyan bertanya ketika melihat ekspresi cemas mereka. Tidak, dia baik-baik saja, tetapi situasinya sekarang tampaknya lebih buruk, kata Xia Yu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan dengan detail, Qiu Sui Fuyan cepat bertanya. Qiu Sui Senior, aku tidak bisa menjelaskan ini secara singkat. Yang terbaik adalah kamu mengikuti kami. Chunwu segera berbalik dan berlari menuruni puncak. Melihat itu, Qiu Sui Fuyan dengan cepat mengikuti, dan untuk Chu Feng dan yang lainnya, mereka juga mengikuti. Dengan Chunwu memimpin jalan, mereka semua tiba di puncak paling tengah dari Misty Peak. Di atasnya, ada sebuah istana yang sangat besar. Di luar istana itu, Chu Feng melihat Qiu Zu, Dong Sui, dan bahkan Yan Ruyu. Namun, mereka bukan satu-satunya di sana. Di puncak itu, semua orang dengan posisi tinggi ada di sana. Semua ahli di puncak berkabut telah berkumpul di sana. Mereka berdiri dengan tertib, dengan penampilan siap tempur. Pada saat itu, Qiu Sui Fuyan menyadari betapa seriusnya ini. Dia tidak berhenti, dan malah, melangkah langsung ke istana. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka juga melangkah. Setelah mereka memasuki istana, mata Chu Feng berbinar karena ada formasi yang sangat mendalam di sana. Untuk lebih tepatnya, itu adalah aperture formasi yang sangat istimewa. Di luar formasi aperture, ada 38 tetua duduk bersila. Mereka semua memiliki rambut seputih salju, dan wajah penuh keriput. Menilai dari penampilan mereka, orang tahu mereka setidaknya hidup selama lebih dari 100 tahun. Kultivasi mereka juga tidak begitu lemah, mereka semua adalah penguasa marsial. Dengan hanya satu langkah maju dalam kultivasi, mereka akan bisa menjadi raja bela diri. Chu Feng belum pernah melihat para tetua itu sebelumnya. Dan dengan demikian dapat dilihat bahwa mereka selalu menjaga aperture formasi ini dan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari tempat ini. Saat melihat ke arah aperture, Chu Feng menemukan itu benar-benar sangat mistis. Di dalamnya, Chu Feng bisa melihat kekuatan formasi. Setelah pengamatan terperinci, Chu Feng bahkan bisa melihat gambar di dalam peta. Orang-orang biasanya akan bingung dengan isi peta itu, tetapi Chu Feng mengerti. Dia bisa melihat beberapa simbol di dalam peta. The Misty Peak, Teleportation Array. Hampir semua yang ada di dalam batas Misty Peak dengan jelas ditunjukkan pada peta. Bahkan binatang laut berenang di dasar laut dan burung-burung yang terbang di udara dengan jelas ditunjukkan dalam formasi aperture. Itu tidak hanya menunjukkan semua makhluk hidup dalam batas-batas puncak berkabut, bahkan makhluk hidup di luar ditunjukkan. Selain itu, berdasarkan kekuatan mereka, mereka berbeda dalam warna. Pada saat itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul di setiap arah di sekitar Misty Peak. Mereka seperti pasukan semut saat mereka terbang menuju puncak berkabut dengan kecepatan sangat cepat. Selain itu, karena warna merah gelap, Chu Feng tahu ada juga banyak raja bela diri di dalam tentara berkelompok dari setiap arah. Aktifkan formasi, Qiu Sui Fuyan berteriak dengan eksplosif. Wus 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 wus. Setelah kata-katanya 38 tua-tua semua membuka mata mereka bersamaan, tangan mereka dengan cepat berubah saat mereka tanpa henti mengeluarkan mantra unik. Yang akhirnya membentuk segel. Setelah teriakan ringan, bukaan formasi mulai berubah. Bung gemuruh-gemuruh. Chu Feng dan yang lainnya merasakan gemetar samar di bawah kaki mereka. Menempatkan pandangan mereka keluar, mereka menemukan beberapa formasi roh besar yang melonjak di langit. Itu menyegel seluruh Misty Peak. Itu adalah formasi defensif. Senior Qiu Sui, apa yang kita lakukan? Tampaknya ada pasukan yang datang untuk menyerang puncak berkabut. Chunwu dan yang lainnya menghela napas lega setelah melihat aktivasi formasi pertahanan. Namun, ketakutan di wajah mereka tidak berkurang. Kami tidak yakin apakah mereka musuh atau sekutu. Pertama-tama aku akan memberitahu tuanmu. Saat Qiu Sui Fuyan berbicara, dia bersiap untuk pergi. Arah barat laut, ada tentara yang menyerang perbatasan kita.
Arah timur laut, ada tentara yang menyerang perbatasan kita. Arah barat daya, ada tentara yang menyerang perbatasan kita. Arah tenggara, ada tentara yang menyerang perbatasan kita. Petik 2. Namun, sebelum Qiu Sui Fuyan meninggalkan istana, 38 tetua yang mengelilingi aperture formasi semua mulai berbicara. Ketika dia menoleh untuk melihat, ekspresi Qiu Sui Fuyan sangat berubah karena hanya pada saat itu dari peta, sekelompok besar orang memasuki perbatasan Misty Peak dari setiap arah. Mereka mendekati puncak berkabut. Wus! Ketika dia melihat itu, Qiu Sui Fuyan tidak ragu-ragu. Dia melompat keluar dan menghilang. Tetap di sini, jangan pergi kemanapun. Setelah Chu Feng meninggalkan kata-kata itu untuk Ziling dan yang lainnya, ia meninggalkan istana dan langsung menuju pintu masuk puncak. Namun, Ziling dan yang lainnya yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tidak mendengarkan kata-kata Chu Feng. Mereka juga mengikuti Chu Feng dan berlari menuju pintu masuk surga. Ini, setelah mereka tiba di pintu masuk ke Misty Peak, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, dan semua orang langsung terpana. Pada saat itu juga, beberapa mil jauhnya, tubuh padat orang telah mengepung seluruh Misty Peak. Mereka ada banyak orang di sana, setidaknya beberapa puluh juta. Yang paling penting, dari pasukan orang-orang itu, yang paling lemah berada di puncak alam surga, sementara sisanya semua adalah dewa perang. Hanya ada puncak Martial Lord yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada beberapa Martial Kings. Kelompok dengan jumlah orang terbanyak memakai pakaian yang sama. Semua orang mengenali siapa mereka berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain pasukan Immortal Execution Archipelago, ada juga banyak orang dari pasukan lain. Jelas, mereka adalah orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Selain manusia, bahkan ada banyak monster mengerikan lainnya. Dari mereka, yang paling menarik perhatian adalah burung-burung besar yang berputar-putar di langit, mayat-mayat terbakar. Mereka adalah klan burung-burung Inferno, salah satu dari 3 klan mengerikan besar. Selain mereka, ada juga monster dengan tubuh yang mirip dengan batu. Seseorang tidak bisa melihat wajah mereka, dan hanya bisa melihat mata merah darah mereka. Yang terkecil masih lebih dari selusin meter, dan yang tertinggi setinggi puluhan meter. Ketika mereka berdiri di udara, mereka seperti puncak gunung yang telah dipetik ke langit. Mereka tampak tidak bisa dihancurkan ketika mereka menghalangi dunia. Tanpa berpikir, orang bisa tahu mereka adalah klan monster mengerikan lain yang kuat dari 3 klan monster besar, klan Boulder Mutation Base. Lihat, ada juga hal-hal di dalam air. Tiba-tiba, Su Mei berteriak ketika dia menunjuk gelombang yang bergelombang. Melihat ke atas, memang ada tubuh aneh berenang di dalam gelombang bergelombang. Benda-benda itu tampak seperti ikan, namun juga seperti binatang buas. Sisik berwarna merah darah mereka di seluruh tubuh mereka membuat mereka tampak jelek, namun, aura mereka sangat kuat. Bahkan binatang mengerikan yang hidup di laut ini, setelah melihat mereka, mengeluarkan tangisan dan dengan cepat menghindar. Dari situ, orang bisa tahu betapa mengerikannya ikan aneh berwarna darah ini. Mereka secara alami bukan binatang laut biasa. Mereka adalah salah satu dari 3 klan mengerikan besar wilayah Laut Timur, klan ikan mengerikan skala darah. Hari ini, tidak hanya Kepulauan Eksekusi Immortal tiba, bahkan 3 klan monster besar telah datang. Bab 900 Formasi Mengerikan. Tidak hanya Kepulauan Eksekusi Immortal, bahkan 3 klan monster besar telah datang? Mungkinkah 3 klan mengerikan besar telah bersekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal? Ketika dia melihat sosok di langit dan di laut, Dong Sui merasa sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Orang bisa tahu betapa takutnya dia. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? 3 klan mengerikan besar selalu tidak menonjolkan diri dan mereka tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran antara manusia. Hari ini, mereka mengirim hampir seluruh kekuatan pertempuran mereka dengan mengirimkan begitu banyak ahli di sini. Tanpa banyak berpikir, mereka pasti sudah bersekutu dengan Kepulauan Eksekusi Abadi. Tampaknya kali ini, mereka benar-benar tidak datang dengan niat baik. Meskipun Xia Yu tidak panik sebanyak Dong Sui, dia masih merajut alisnya erat karena matanya dipenuhi dengan kegelisahan. Itu kamu, mereka pasti datang ke sini untuk menangkapmu. Keluar, jangan seret kami. Setelah mendengar itu, Dong Sui merasa lebih takut. Dia langsung menunjuk semua kesalahan pada Chu Feng saat dia dengan keras berteriak padanya. Senior Dong Sui, ini bukan waktunya untuk argumen internal. Selain itu, tuan kita masih di sini. Meskipun jumlahnya besar, kita mungkin tidak perlu takut pada mereka. Kamu tidak perlu gugup, desak Qiu Zu. Senior Qiu Zu benar.
Guru adalah orang yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Siapa yang butuh kamu bicara begitu banyak? Chunwoo memaki dan dengan dingin mendengus. Kamu, Dong Sue merasa geram mendengar kata-kata Chunwoo, tapi ketakutannya saat ini sangat membuat marahnya. Jadi, dia tidak berdebat dengan Chunwoo. Sebagai gantinya, dia terus melihat ke belakang, menunggu penampilan Lady Piao Miao. Tentara di luar benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya ada banyak orang, mereka semua adalah pakar budidaya, lebih dari beberapa puluh juta pakar budidaya. Mereka menutupi seluruh langit, itu benar-benar terlalu mengerikan. Meskipun orang-orang di sini telah melihat sedikit dunia, mereka belum pernah melihat formasi orang-orang seperti itu. Pasti merupakan kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Setelah semua, Kepulauan Eksekusi Abadi adalah kekuatan nomor 1 yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur. Adapun 3 klan monster besar, mereka selalu low profile dan jarang dikaitkan dengan manusia. Mereka selalu menjaga tanah mereka sendiri, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka terputus dari dunia. Namun, kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal telah bersekutu dengan 3 klan mengerikan besar dan mereka telah datang ke sini bersama-sama. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Meskipun formasi pertahanan Misty Peak mereka kuat, meskipun kekuatan mereka kuat, hati orang banyak kurang percaya diri. Meskipun bersikap tenang di permukaan, hati hampir semua orang bergemuruh. Ketakutan dan kegelisahan adalah emosi yang bergema di dalam hati mereka. Chu Feng tidak keberatan dengan pernyataan Dong Sue dan yang lainnya, karena dia tidak keberatan untuk mengganggu mereka. Dia dengan hati-hati mengamati pasukan yang telah tiba di puncak berkabut, dan kekuatan macam apa yang dimilikinya. Ada total 5 Raja Bela Diri dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Salah satu dari mereka adalah Dewa ke-6, dan Chu Feng tidak mungkin lebih akrab dengannya. Pada saat itu, dia berdiri di sana dalam kondisi sempurna. Yang berarti obat terlarang yang dia konsumsi saat itu tidak banyak merusaknya. Setidaknya, luka-lukanya seharusnya sudah pulih sejak dia siap untuk pertempuran. Ada lagi yang juga peringkat 1 Raja Bela Diri seperti ke-6 abadi. Chu Feng belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi menilai dari kekuatan auranya, Chu Feng merasa dia sangat mungkin adalah dewa ke-7 dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Saat itu, laporan Chunwoo menyatakan Kepulauan Eksekusi Immortal mengirim Raja Bela Diri mereka ke jurang yang bejat, dan salah satunya adalah dewa ke-7 ini. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak muncul, itulah sebabnya pertempuran terseret keluar, mengarah ke Chu Feng mengaktifkan formasi dan membawa kemenangan untuk Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Hari ini, dia akhirnya melihat penampilan Immortal ke-7 ini. Pada saat itu, di sisi Immortal ke-6 dan ke-7, ada 2 tetua yang mengenakan jubah dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Mereka cukup tua, tetapi mereka bukan peringkat 1 Martial Kings, tetapi peringkat 2 Martial Kings. Meskipun mereka peringkat 2 Raja Bela Diri, aura mereka sedikit lebih lemah dari Immortal ketiga yang melawan Tantai Sue saat itu di Gereja Surga Api. Jadi, Chu Feng menyimpulkan bahwa mereka mungkin keabadian ke-4 dan ke-5 dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Dari 9 Dewa Eksekusi Archipelago Eksekusi, hanya 7 yang tersisa, dan hari ini, 4 telah muncul. Adapun mengapa hanya 4 dan bukan 5, itu karena Raja Bela Diri yang tersisa dari Kepulauan Eksekusi Abadi jelas bukan salah satu dari 9 dewa. Pria tua itu juga memiliki rambut putih, tetapi tidak ada satu kerutan di wajahnya. Dia tampak sangat bersemangat, dan pakaian yang dia kenakan juga berbeda dari yang lain. Meskipun mereka berbeda, masih ada simbol Nusantara Eksekusi Immortal ditaburkan ke mereka. Topi di kepalanya bahkan sangat mirip dengan mahkota, dan di atasnya juga ada simbol Kepulauan Eksekusi Immortal. Yang paling penting, aura orang tua itu sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Yu Mingdeng. Karena dia tidak menyembunyikan auranya, Chu Feng bisa mengatakan kekuatannya jauh di atas ke-4 dewa, dia adalah peringkat 5 Martial King. Dengan kekuatan yang begitu kuat, pakaiannya yang istimewa dan mulia, topinya yang sombong, dan juga sikap hormat dari Kepulauan Eksekusi Abadi, tanpa banyak berpikir, Chu Feng tahu siapa orang itu. Yang pasti, dia adalah ayah Murong Sun, penguasa Kepulauan Eksekusi Abadi, Murong Nikong. Selain orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, ada juga banyak ahli dari 3 klan monster besar. 2 pelindung klan burung Divine Inferno telah datang, dan selain 2, ada juga 3 Raja Bela Diri. Dari mereka, 2 adalah peringkat 2 Martial Kings, dan yang terakhir adalah Martial King peringkat 4. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu emas, dan aura mereka luar biasa. Dia memiliki udara yang sama dengan Murong Nikong,
dan kemungkinan dia adalah kepala klan burung Inferno Divine. Adapun klan Boulder Mutation Base dan Bloodscale Monstrous Fish, mereka membawa bahkan lebih banyak raja bela diri daripada klan burung Divine Inferno dan Kepulauan Eksekusi Immortal. Keduanya membawa 6 raja bela diri. Dari mereka, 2 juga peringkat 4 Martial Kings. Menilai dengan pakaian khusus dan mulia mereka, berbeda dari anggota klan lainnya, orang bisa mengatakan bahwa kepala dari 2 klan juga telah datang. Yang terkuat dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar semuanya datang. Formasi itu sangat mengerikan. Namun, Chu Feng juga memperhatikan dalam pasukan itu, ada orang lain. Orang itu membuat Chu Feng merasa lebih gelisah. Itu adalah seorang pemuda, dan pada saat itu, dia berdiri di belakang semua raja bela diri, di samping Murong Sun. Posisinya tidak menarik banyak perhatian, tetapi pria itu, yang Chu Feng belum pernah temui sebelumnya, membuat tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal terlihat lebih rendah di setiap daerah yang mungkin. Usia pria itu jelas kurang dari 30, dia bahkan lebih muda dari Murong Sun. Selain itu, dia tidak hanya kuat, wajahnya juga agak tampan. Alisnya yang tajam terutama membuatnya tampak penuh keberanian, lebih dari Murong Sun. Yang paling penting, meskipun auranya disembunyikan, Chu Feng menemukan dia adalah peringkat 4 Martial King. Auranya juga sangat kuat, bahkan lebih kuat dari para kepala dari 3 klan besar yang mengerikan. Untuk memiliki kultivasi seperti itu pada usia seperti itu tidak terbayangkan.